yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, kita katakan selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lelah tak berdaya. Mari katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, hanya Kau satu di hati. Katakan, ku sembah Engkau. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Kami percaya Kau Allah yang perkasa, Tuhan. Haleluya, nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Ini hidup kami, hanya Kau satu di hati. Mari angkat hatimu, ku sembah. Haleluya, kami menyembah Engkau. Biarlah penyembah-penyembah yang benar Engkau menemukan kami di tempat ini. Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, hanya Kau satu di hati. Engkau boleh mengangkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya Kau Allah yang perkasa. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, hanya Kau satu di hati. Katakan, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Nyatakan kerinduanmu, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya,
Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Yesus, nama Yesus, haleluya. Oh, yaralabaya kanaralalabaralabaralabaralabarala. Kami membuka hati kami di tempat ini. Kami membawa hidup kami. Kami membawa kerinduan kami. Haleluya. Shikinaralalabaralabaralabaralabarala. Shikinaralalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We adore you. We praise you, Lord. Yaralala barala 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 barala. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut kan bertelut menyembah Kau. Hati-hati menyembah Kau, hati semua mengasihi Engkau. Haleluya. Syaralala barala 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 barala. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah Engkau sebelum Engkau melawat seluruh hidup kami di tempat ini. Kami merindukan sebuah lawatan Tuhan yang besar. Haleluya. Syikiralalalala barala 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 barala. Kami akan membebaskan setiap roh kami Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau semua tidak akan berarti. Ya ralalalalalalala baya syanda ya ralabarala barala baya syanda rabu. Shikinarala barala barala baya syanda ya rala baya syanda. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Oh, kami membebaskan roh kami, sebab Tuhan dahsyat. Biarlah Kau disenangkan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh mendengar setiap penyembahan-penyembahan kami. Ini kerinduan kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Barala barala baya shanda ya ralala. Shikinarala barala barala barala. Shikirala la 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 baya shanda ya ralala. Hallelujah. 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 Hallelujah.
sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan. Oh, makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Mari semua agungkan Tuhan kita, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. Kau ku agungkan. Oh Yehova, mari angkat hatimu, sembah Dia. Ya Tuhan, atas seluruh yes. Haleluya. Ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau. Mari semua yang bernafas agungkan Tuhan kita. Yeah. Kau diagungkan di tempat ini Tuhan, atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Oh Yehova, oh Yehova, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan, kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Coba lihat kiri kanan, katakan amin enggak? Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja,
katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi dengan iman katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Tak pernah berakhir seumur hidup. Semuanya boleh angkat tanganmu. Semua boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang yang bersukacita. Tepuk tangan di atas kepala. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Tepuk tangan buat Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Saya mau tanya dulu, kita gak usah lanjut di lagu kedua kalau belum semangat. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang semangat katakan yeay. Yang semangat katakan yeay. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Kau adalah kekuatan kami. Mari sama-sama katakan. Yesus Kau kekuatan hidupku. Mari katakan dengan imanmu. Takkan gentar langkahku. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesusku. Semua katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari sama-sama
Yesus kau kekuatan di. Mari katakan dengan imanmu. Takkan gentar langkahku. Di saat kami jatuh kau mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber kuatku. Angkat kedua tanganmu, katakan. Lewati selama Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku diselamatkan. Haleluya. Oleh kuasa Yesus. Katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami mengangkat tangan kami. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 yeah. Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat suaramu. Takkan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Langkahkan. Sepertinya tidak ada jalan terbuka. Namun kami percaya dengan iman kami. Tanganmu tak pernah terlambat. Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Biar keyboard saja yang menyertai kita, angkat tangan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Angkat suaramu sembah. Kau punya banyak cara untuk menolong kami. Kau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin, Yesus. Ya Ramo, ya Ramo. Inara. Hai, jiwa kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Urikinako takakaralabashaka karalabaralabayasha. Urikinako takakaralabashaka karalabaralabasha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh kita kakaralabayasha. Urabata sheke takakayarabaki. Oleh kita kakaralabasha kanamota kakaralabashanda. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu seperti Nehemia katakan, Nehemia 8 ayat ke-10 bagian B. Sukacita karena Engkau itu adalah perlindungan bagi kami. Kami tahu itu Tuhan. Kalau kami bisa berdiri sampai hari ini itu bukan karena kuat gagah kami. Tetapi karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami masih bernafas Tuhan, satu hal yang kami percaya Tuhan. Engkau punya rencana yang besar untuk kehidupan kami Tuhan.
Sampai kami menyelesaikan Tuhan destiny kami. Dan kami mempertahankan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan belajar saudara. Bersandar pada hikmat Tuhan. Tadi ketika saya duduk, Roh Kudus bilang gini, ayo kalau mau belajar hidup, mau tahu tentang hidup, belajar dari orang yang sudah keluar dari apa? Dari COVID-19. Bagaimana mereka berjuang untuk mereka bisa bernafas, ya. Bagaimana mereka berjuang dengan keras untuk mempertahankan, untuk mereka bisa nafas. Kalau saudara dan saya, Tuhan kasih kebebasan untuk kita bisa bernafas. Hari ini kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada beberapa orang, ya, bahkan ada anak rohani saya, bagaimana ketika dia mengalami COVID, dia harus berjuang, saudara. Bahkan dia harus hampir dilarikan ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Menyerang segala macam. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun mereka harus melewati lembah kekelaman, tapi ada tangan Tuhan untuk mereka. Belajar hidup dari pejuang-pejuang COVID, saudara. Bagaimana mereka, kalau mereka tidak bisa nafas, saudara, kehabisan oksigen. Bagaimana apa yang mereka harus lakukan? Mereka berjuang keras. Bagaimana dengan kita? Tuhan kasih kita nafas. Tapi saya percaya, saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita belajar sama-sama dengan tema bersandar pada hikmat Tuhan yang diangkat dari nats Alkitab di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Di sini dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini luar biasa, saya ulangi lagi, saya suka sekali ini. Dia katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita bisa melihat ada 3 pesan yang disampaikan oleh Raja Salomo melalui tulisannya di dalam Amsal, kitab Amsal, saudara. Yang pertama, dia katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian yang kedua, dia katakan jangan bersandar kepada pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, dia katakan akui dia dalam segala lakumu, maka apa yang kita peroleh? Yang kita akan peroleh itu adalah Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Ya, dia akan meluruskan jalan saudara ketika kita melakukan ketiga hal ini. Dia meluruskan jalan kita. Yang pertama, kita bicara tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Matius 22 ayat ke-38 ini berbicara tentang hukum yang terutama dan yang pertama. Nggak berhenti sampai di situ, dia katakan. Di dalam Matius 22 ayat ke-39, dia katakan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya tindakan nyata ketika kita mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi yang pertama, barometer mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Ya, barometernya itu. Banyak orang bilang begini, kalau melayani itu luar biasa. Sampai nggak ada hari untuk keluarga. Dari Senin ketemu lagi Senin.
Tetapi dalam kehidupan pelayanannya, dia nggak bisa mengasihi orang tuanya. Dia nggak bisa mencintai orang tuanya. Dia nggak bisa memberi sesuatu kepada orang tuanya. Maka firman Tuhan katakan kamu adalah pendusta, kamu adalah pembohong. Kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, maka refleksinya kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama kita mengasihi orang-orang tua kita. Ada satu orang tua dia pernah telepon saya, dia katakan, Cilinda, saya bicara dengan anak saya. Umur papa sekarang sudah berapa? Gak mungkin papa ini bisa sampai 20 tahun lagi. Kenapa kamu gak punya waktu untuk beberapa tahun papa ada sama kamu? Itu adalah satu pertanyaan orang tua yang terus menerus, saudara. Kalau saudara masih muda, saudara gak akan sampai pada titik ini. Tapi ketika saudara sudah masuk di dalam usia 60 lebih, maka saudara akan masuk di dalam satu titik ini. Ya, maka saya katakan barometer ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Ada satu pertanyaan dari seorang Farisi, saudara. Dari seorang Farisi dia bertanya kepada Tuhan, dia katakan sesama itu siapa? Dituliskan di dalam Lukas 10 ayat ke-29. Dia katakan, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ketika kita mengasihi Allah, barometernya kita mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi Allah, maka dengan sendirinya kita akan mengasihi orang tua, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi cucu kita. Itu barometernya. Tolak ukurnya itu adalah seperti itu. Maka ada satu pertanyaan seorang Farisi untuk mencoba Yesus. Dia katakan, guru apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Satu pertanyaan. Bagaimana untuk aku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus jawab, dia katakan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Seringkali kita baca. Kita baca Alkitab tapi kita nggak ngerti. Kita tetap nggak bisa mengasihi. Ketika musuh kita memperlakukan kita dengan tidak adil, maka kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa mengasihi. Kemudian dikatakan orang Farisi, dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus menjawab, dia katakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau hidup. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan kepada orang Farisi ini. Dia katakan, diceritakan di situ ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kemudian dia jatuh di tangan penyamun, kemudian dirampok. Waktu dia dirampok, dirampas semua hartanya. Dan bukan cuma dirampas semua hartanya. Alkitab mencatat, dia katakan orang ini digebuki sampai setengah mati, kemudian ditinggal oleh perampok itu. Kemudian perumpamaan ini Yesus bilang gini, ini ada 3 orang. Yang pertama itu lewat, ini orang sudah terkapar, udah berdarah-darah gitu ya. Tiba-tiba ada orang satu, dia katakan ini perumpamaan. Imam, dia berjalan, dia lihat. Dia lihat ini ada orang yang betul sudah babak belur, sudah hancur, sudah habis, dia lihat. Dia cuma lihat seperti itu aja, kemudian dia berjalan, saudara. Dia nggak gubris. Kemudian diceritakan lagi di dalam perumpamaan, dia katakan bukan itu, ada orang Lewi, imam, ini adalah pelayan Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Mestinya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mesti tahu apa yang harus dia perbuat, dia harus tahu. Tetapi orang Lewi ini ketika dia melihat ada orang yang terkapar, sudah berdarah-darah, kemudian apa yang dia lakukan? Nggak ada belas kasihan turun di dalam hatinya. Nggak ada sesuatu yang tergerak di dalam hatinya untuk menolong orang ini. Tetapi Alkitab mencatat, dikatakan di dalam perumpamaan ini kemudian tiba-tiba ada orang Samaria. Saya mau katakan orang Samaria ini adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Saya mau katakan
Seringkali orang yang tidak kenal Tuhan, seringkali orang yang bukan orang percaya, mereka memiliki akhlak yang jauh lebih baik dari orang Kristen. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Memiliki karakter yang jauh lebih baik. Mereka bisa menghormati orang tuanya. Mereka bisa mencintai orang tuanya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Orang yang berlabelkan dikatakan imam pelayan Tuhan, orang-orang Lewi. Lakukan itu. Tapi orang Farisi ini dia katakan, waktu dia lihat timbul belas kasihan. Kemudian dia katakan dia mulai rawat luka-lukanya. Kemudian dibawa ini orang, kemudian ditaruh di satu tempat. Kemudian ditinggalin uang. Dia katakan nanti beberapa hari lagi aku akan datang. Kemudian Tuhan tanya, dari ketiga perumpamaan ini, imam orang Lewi, kemudian dia katakan orang Farisi, mana yang disebut mengasihi sesama. Kemudian orang Farisi ini dia berkata, ya tentunya orang Samaria. Lakukan itu. Maka saya katakan kepada saudara, barometer kita ketika kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mengasihi sesama kita. Amin. Ketika mereka ada di dalam penderitaan, ketika mereka di dalam kesulitan, mereka nggak bisa makan. Saya katakan jangan tutup matamu, saya katakan. Tapi buka matamu untuk bisa berbagi. Ketika COVID bulan Juni, Juli, Agustus. Tuhan taruh ketika saya berdoa, Tuhan taruh gini. Kamu lihat tukang beca. Waktu PPKM, kamu lihat tukang beca. Kamu lihat tukang angkut-angkut. Mereka tidak ada pekerjaan. Mereka hidup dari hari ke hari. Bagaimana hatimu? Kemudian saya katakan Tuhan, oke, saya akan gerakkan untuk kita berbagi beras. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita dapat. Saya lupa berapa ratus kantong beras yang kita bagi orang-orang miskin yang ada di luar sana. Kita bisa berbagi, saudara. Kita nggak bisa menceritakan Tuhan, kita mau katakan gini, hey, Tuhannya orang Kristen itu hebat. Kita mau katakan Tuhan itu dahsyat. Kita mau katakan Tuhan itu raja di atas segala raja. Tapi kelakuan kita, tapi hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Maka orang dunia katakan nol. Dia katakan nothing. Tidak ada apa-apanya. Saya katakan dunia hari-hari ini ada di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam kebingungan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Semestinya saudara dan saya, kita bangkit menjadi terang. Kita menjadi contoh bagi mereka bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang bisa dengan lepas tangan kita bisa berbagi. Dan saya katakan kepada saudara, ketika saudara berani melepaskan tangan saudara, saudara berani membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, yang dalam keadaan sakit, Alkitab mencatat sekali-kali dia tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak pernah saudara. Dia nggak pernah tutup mata ketika saudara lakukan itu dengan ikhlas. Tuhan akan ganti. Tuhan akan ganti saudara. Kemudian kita bisa melihat di sini barometer yang kedua. Mengasihi Allah. Tadi barometernya itu tolak ukurnya ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama kita. Ya, bahkan mengasihi musuh kita. Sulit apa sulit mengasihi musuh? Orang Surabaya gini bilang, bence ono. Kalau ngelihat orang, wah bence ono. Ya, benci gitu. Bisa gak kita mengasihi mereka? Kita minta sama Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya menjadi teladan. Kemudian barometer yang kedua mengasihi Allah adalah totalitas hidup yang kita berikan kepada Tuhan.
Yang kedua itu berbicara tentang totalitas hidup kita. Kita bisa melihat terjemahan dari King James, ini mengatakan percaya kepada Tuhan, dia memakai kata trust in the Lord. Ya, trust in the Lord. Trust ini berbicara tentang apa? Trust ini berbicara memiliki pengertian mempercayai. Ya, tidak bicara tentang percaya. Tetapi dia berbicara tentang mempercayai hidup di dalam Tuhan. Artinya dia tidak lagi memiliki hak atas hidupnya secara pribadi. Ya, trust itu berbicara tentang apa? Dia nggak punya hak lagi atas hidupnya. Saya memberikan satu contoh, saudara. Ini ada satu cerita yang ditulis Alkitab. Bahkan kalau saudara baca sejarah-sejarah Bapak gereja, saudara, kita bisa melihat Abraham. Abraham ini memiliki banyak sekali pegawai, banyak sekali karyawan, saudara. Ya banyak sekali. Tetapi pegawai, kemudian karyawannya, dia tidak pernah memberikan identitas dia. Tapi yang dia berikan adalah identitas Tuhan. Artinya apa? Mengasihi, barometer mengasihi Tuhan, yaitu totalitas hidup saudara. Artinya apa? Kita punya identitas, bukan identitas kita lagi, tetapi identitas Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ketika karyawannya ditanya, "Hei, kamu namanya siapa?" "Ini karyawannya Bapak Abraham." Maka seluruh karyawannya dia tidak akan pernah ngomong, "Oh, saya yang bernama Yusuf." Enggak. Tapi dia akan berkata, "Saya karyawan Bapak Abraham ke-23. Artinya apa? Dia sadar, dia mengerti bahwa dia sudah tidak punya identitas. Identitas dia adalah Tuhannya. Saya mau katakan ketika Yesus mati, kemudian darahnya tercurah buat saudara dan saya. Dia tebus saudara dan saya. Kemudian identitas saudara berubah. Bukan lagi identitas kita yang kita pamerkan. Bukan lagi identitas kita bilang, "Oh, saya orang kaya. Saya naik mobil dan lain sebagainya." Bukan. Tetapi yang kita banggakan adalah identitas Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sudah tidak punya lagi yang kita bisa banggakan. Nah, kekayaan apa yang kita bisa banggakan satu hari? Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Saya punya anak rohani, saudara. Saya melayani dan Ibu Hakim tahu. Kita sama-sama pelayanan. Saudara tahu satu hari itu penghasilan itu jutaan, saudara. Itu di luar nalar kita. Dia punya tanah di mana-mana. Anaknya itu cucu rohani saya. Ya kalau saya datang, saudara, dia sudah siapkan beberapa pertanyaan. Bahkan kita sampai pagi nggak tidur. Dia tanya, "Ini oma ini kenapa? Ini oma ini kenapa?" Sampai satu kali saya tanya gini, "Apa, mimpi apa ketika kamu nanti jadi besar kamu punya mimpi apa?" Dia ngomong, "Saya akan jadi dokter. Dan saya punya tanah yang cukup luas di daerah pantai. Dan saya akan bangun rumah sakit." Mimpinya besar, saudara. Dia punya mimpi yang besar, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika beberapa tahun kemudian, anak rohani saya yang laki-laki dia meninggal. Dia meninggal itu di tangan saya. Waktu dia meninggal, saudara, kemudian beberapa tahun kemudian istrinya menikah lagi dengan anak muda. Maka semua mimpi dari anak ini habis. Saat dia ketemu sama saya, dia nangis, dia katakan, "Oma, mimpi saya habis." Saya katakan mimpi yang jauh lebih besar, maka Tuhan akan beri itu. Maka saya katakan kepada saudara, kita punya identitas kita, cuman identitas Allah. Artinya apa? Biar kehidupan kita, biar apa yang kita kerjakan, satu, untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam Roma 14 dia katakan, kalau kamu hidup, kerjakan itu untuk Tuhan. Kalau kamu mati pun, beri itu untuk Tuhan. Segala sesuatu itu untuk
Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi bukan saudara, tapi biar untuk nama baik Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang tadi dikatakan mengasihi Tuhan dengan 2 barometer. Kemudian yang kedua, jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Kenapa? Pikiran kita ini seringkali salah, saudara. Perkiraan kita ini seringkali salah. Perkiraan kita ini seringkali gagal, saudara. Kadang kita punya cita-cita yang besar seperti cucu rohani saya. Dia punya cerita yang besar, dia punya mimpi yang besar. Tapi itu perhitungan yang salah. Karena saya katakan kepada saudara, tapi bersandarlah kepada hikmat Tuhan. Bersandar kepada hikmat Tuhan. Saya belajar dari seorang raja Yehuda itu yang bernama Hizkia, saudara. Hizkia ini dia menggantikan ayahnya bernama Ahaz. Hizkia ini apa yang dia lakukan? Yang pertama dia semua buang mezbah-mezbah berhala. Dia mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Kemudian bukan cuma itu saudara. Tuhan memulihkan kondisi Yehuda pada saat itu. Yehuda mengalami kehancuran oleh karena Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Hizkia, saudara. Saya pernah beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang Raja Asa. Ya, orang tuanya bernama Raja Abia, ketika dia meninggal diganti Raja Asa. Apa yang dilakukan? 3 hal. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia membuang semua berhala-berhala. Kemudian apa? Dia fokus matanya sama Tuhan. Ketika ada satu perlawanan yang hebat rasanya nggak masuk akal. Nggak bisa dia menang. Tapi Tuhan memperhitungkan ketiga hal ini ada di dalam kehidupan Raja Asa. Seperti ini juga dikatakan Raja Hizkia, saudara. Bahkan Allah berkata ketika dia sakit, Tuhan menambahkan usianya kepada Raja Hizkia. Kemudian saya memberikan contoh yang kedua adalah Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat dikatakan di dalam 2 Tawari 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Minium datang ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahu Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasezon Tamar yakni Engedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Siapa yang nggak tahu Raja Yosafat? Raja Yosafat ini adalah panglima perang. Dia panglima perang, sudah. Tapi ketika dia menghadapi tekanan yang segitu banyak, Alkitab mencatat dia takut luar biasa. Dan ketika ketakutan yang luar biasa, dia tidak menceritakan kepada bangsa lain, dia tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia mengambil satu sikap, dia mengambil satu keputusan dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dia menyeru, dia menyuruh seluruh orang-orang Yehuda supaya berpuasa. Dan dia mencari Tuhan. Maka saya katakan apapun persoalanmu, apapun keadaanmu. Saya mau katakan ketika terjadi masalah di dalam kehidupanmu. Satu hal yang harus kita tahu, tenangkan diri kita supaya ketika kita bisa berpikir. Waktu ketika kita berpikir, kita bisa mencari Tuhan. Kita cari Tuhan sudah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Maka seperti minggu lalu saya katakan, Tuhan memberikan telinga untuk kita apa bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita bisa mendengar suara Tuhan itu bukan untuk kita menjadi sombong. Wah, orang itu lebih rohani karena orang itu bisa mendengar suara Tuhan. Oh, orang itu dijadikan seperti apa? Dijadikan seperti orang-orang pintar. Di mana orang bertanya, saudara. Saya katakan ketika Tuhan memberikan telinga untuk saudara bisa dengar.
satu hal yang Tuhan mau untuk saudara mengerti kehendak Tuhan. Satu kali saya pelayanan di Surabaya. Saya diundang satu pengusaha kaya saudara. Dia punya perusahaan yang begitu besar. Saya diundang. Waktu saya sampai di sana. Kemudian Tuhan ngomong sama saya. Tidak ada satupun perkataan yang boleh dikeluarkan dari mulut kamu. Saya katakan oke. Kemudian setelah saya layani karyawannya. Dan ada beberapa mereka yang manifestasi dan lain sebagainya selesai. Kemudian saya dipanggil sama pengusaha ini. Dia katakan, dia bawa tip saudara. Tip untuk merekam. Dia taruh, dia katakan, ibu tolong nubuat untuk saya. Saya katakan, Tuhan suruh saya tidak ngomong. Dan saya nggak mau ngomong karena memang nggak ada yang mesti saya omong. Kemudian Tuhan ngomong sama dia. Dia punya catatan nubuatan itu hampir satu buku. Apakah nubuatan itu dia dengar kemudian dia lakukan? Saya cuma ngomong gini, Tuhan ngomong sama saya. Ibu sudah punya banyak nubuatan hampir satu buku. Apa yang ibu sudah lakukan? Mulai dari hari itu dan seterusnya saya nggak pernah diundang lagi. Saya lagi bilang saya lebih takut kepada Tuhan daripada saya takut kepada manusia. Saya nggak mau kalau Tuhan nggak ngomong, saya nggak mau kepo untuk saya ngomong. Saya nggak mau lakukan itu. Di sini kita bisa melihat. Yang kedua dia katakan, kita jangan bersandar kepada pengertian kita. Tapi kita bersandar kepada pengertian Tuhan. Artinya apa? Ketika tekanan, ketika permasalahan terjadi menekan hidup saudara dan saya. Apapun itu, satu hal, kejar Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau buat. Apa yang Tuhan mau lakukan. Kemudian yang ketiga, dia katakan akui Tuhan dalam segala lakumu. Artinya hidup kita itu harus menjadi suratan terbuka di mana orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Saya mau katakan perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan itu terjadi terus menerus. Mungkin saudara hari ini saudara berkata Tuhan saya mau berubah. Saya mau menceritakan perbuatan Tuhan saudara jatuh lagi. Saya mau katakan jangan berhenti ketika saudara jatuh. Minta tangan Tuhan untuk menolong saudara. Kemudian saudara naik lagi saudara sama Tuhan. Mungkin ada kesempatan kita bisa jatuh. Tapi saya katakan kepada saudara, jangan berhenti sampai kita menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Dituliskan di dalam 2 Timotius 3. Ayat yang ke-10 dia katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus dia berbicara kepada anak rohani. Dia katakan gini, dengan semua itu saya mau katakan gini, lu lihat dong, lu sama gua, ya dengan bahasa saya. Lu sudah sama gua, lu jalan sama-sama aku, berjalan sama-sama aku. Aku sudah menceritakan perbuatan Tuhan dari hidupku. Engkau bisa meniru contoh, bisa mengikuti cara hidupku. Bisa mengikuti apa? Pendirianku, imanku di dalam Tuhan. Dia sudah menjadi contoh. Bagi anak-anak rohaninya. Bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka ketiga hal ini saudara-saudara lakukan. Saudara mencintai Tuhan dengan segenap hati saudara. Dengan barometernya mengasihi sesama kita. Barometernya itu kita memiliki totalitas hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain identitas kita adalah identitas Tuhan. Kemudian yang kedua dia katakan kita tidak bersandar kepada pikiran kita. Bersandar kepada pikiran Tuhan. Maka saya katakan itu Bu Linda cuma cerita di dalam perjanjian lama. Saya katakan tidak. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Saya sudah kesaksian sama saudara. Usia saya 0 sampai 23 tahun. Itu adalah fase pertama saya. Fase pertama saya hidup di lingkungan keluarga. Bukan orang yang kaya. Bukan. Saya hidup di dalam lingkungan orang yang sederhana. Saya harus berjuang untuk membantu orang tua saya.
Tetapi saya mulai dari masa kecil saya mulai melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, ada hari-hari yang saya melayani Tuhan. Hari-hari yang saya mencari Tuhan. Kemudian usia 23, Tuhan angkat kehidupan saya. Saya bertemu dengan satu laki-laki, yaitu suami saya. Di mana dia terus mengangkat derajat saya. Kemudian saya hidup dengan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Saya dulu tidak pernah tahu itu naik pesawat seperti apa. Suami saya bawa saya naik pesawat. Saya waktu naik pesawat itu saya ada rasa takut karena saya belum pernah naik pesawat. Kemudian saya tidak punya mobil. Tapi Tuhan kasih saya fasilitas mobil melalui suami saya. Kemudian di dalam usia saya 23 sampai usia 30 lebih. Fase yang ketiga di mana Tuhan memanggil saya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ini adalah rentetan satu perjalanan kehidupan saya. Sampai nanti pada akhirnya menuju kepada keabadian. Sama seperti Rasul Paulus katakan. Yang saya mau katakan pada hari ini, ayo ikuti cara hidupku. Artinya apa? Bisa berbagi. Untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang membutuhkan, ayo kita buka tangan kita. Jangan takut kita menjadi miskin ketika kita memberi. Firman Tuhan katakan, ketika saudara memberi, anak cucu saudara tidak pernah minta roti sama orang lain yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Urabasyakan namataka karalabaya syanda. Kurikin namataka karalabaya syanda. Kiaralabaralabaya syanda. Karalabaralabaya syanda. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya mau katakan dan mendorong saudara. Apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara bisa perbuat untuk Tuhan? Kalau saudara katakan saya tidak bisa melayani, saya nggak bisa singer, saya nggak bisa itu. Saudara bisa pakai apa yang ada di tangan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, Tuhan akan perhitungkan itu. Ketika masa sulit apapun, ketika anak rohani saya, dia mengalami COVID dan dia harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Saya cuma berkata kepada istrinya, apa yang dia sudah pernah buat, apa yang dia buat bagi pekerjaan Tuhan. Dia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya katakan kepada istrinya, dia sekali-kali tidak akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena dia tidak akan mati sebab Tuhan akan memberikan kehidupan. Ini adalah tangan Tuhan. Maka saya katakan kepada saudara, tabung segala sesuatu yang baik. Sesuatu yang kita lakukan Tuhan akan perhitungkan. Kita jangan berpikir, oh saya masih muda. Saya mau bersenang-senang dengan kehidupan saya. Kita gak pernah tahu kapan keabadian itu datang. Ketika kita masih ada waktu, berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Dan orang lain bisa melihat Kristus hidup di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Materaikan kebenaran firman ini Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam satu kebenaran kepada kebenaran Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan.